Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita tentang kisah horor suara derap langkah di area makam pejuang. Kisah ini adalah pengalaman horor dari salah satu teman SMA saya yang sekarang tinggal di Jakarta. Sebut saja namanya Gani. Gani saat ini bekerja di Australia. Dia bekerja di pertambangan yang cukup besar di daerah Queensland. Dalam 1 tahun, dia bisa cuti sebanyak 2 kali. Untuk memanfaatkan cutinya, Gani biasanya pulang ke Indonesia selama beberapa minggu dan kemudian langsung balik lagi ke Australia. Gani sangat menikmati pekerjaannya dan kadang dia mereferensikan teman-teman sekolahnya untuk diajak bekerja di Australia. Selain karena gajinya tinggi, lingkungan di sana juga nyaman. Saat pulang ke Indonesia, Gani sering ketemuan dengan teman-teman sekolah termasuk aku sendiri. Biasanya mereka ketemuan di Jakarta, tempat di mana Gani sekarang tinggal. Beberapa kali Gani berkumpul dengan teman-temannya. Suatu saat Gani dan salah seorang sahabatnya pun yang bernama Vigo ternyata pernah mengalami kejadian horor yang menimpa mereka. Kejadian tersebut terjadi di salah satu daerah di Jakarta. Gani bercerita bahwa detail kejadiannya terjadi di salah satu makam pahlawan yang ada di salah satu daerah di Jakarta. Peristiwa tersebut terjadi setelah mereka melakukan perjalanan pulang dari kafe tempat mereka bertemu menuju ke rumah mereka. Gani pun memulai kisahnya. Malam itu kami berdua, aku dan sahabatku yang bernama Vigo, janjian ketemuan di salah satu kafe di salah satu kota di Jakarta. Kami ingin melepas kangen karena sudah 5 tahun ini kami tidak pernah bertemu. Hal itu dikarenakan tuntutan pekerjaan di antara kami berdua. Aku bekerja di Australia dan Vigo lagi magang kerja di Amerika. Kesibukan kerja dan jauhnya jarak menjadi kendala bagi kami untuk bisa bertemu. Malam itu sekitar pukul 7 malam, aku dan Vigo akhirnya bisa bertemu dan melepas kangen di salah satu kafe di Jakarta. Kami pun sangat senang bisa bertemu kembali. Kami berdua ngobrol panjang lebar, terlebih terkait pekerjaan kita masing-masing. Vigo saat ini dalam masa magang di salah satu perusahaan telekomunikasi bonafit di Amerika. Vigo juga bercerita bahwa dia kerasan dan nyaman tinggal di Amerika. Vigo menjalani masa magang selama 1 tahun. Saat ini dia sudah menjalani masa magang selama kurang lebih 8 bulan. Yang mana 4 bulan lagi setelah masa magang selesai, dia bisa menjadi karyawan kontrak di perusahaan tersebut. Kami berdua ngobrol gayeng hingga tak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang. Saat mau pulang, mobil Vigo mengalami masalah kelistrikan hingga tidak bisa di starter. Akhirnya kami minta izin ke salah satu pegawai kafe untuk bisa menitipkan mobil Vigo dan setelah itu kami pun bergegas pulang. Aku pun berencana mengantar Vigo pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Akan tetapi Vigo menolak karena jarak dari kafe ke rumah Vigo memang cukup jauh dan terlebih lagi berlawan arah dengan arah pulang ke rumahku. Vigo minta diantar ke salah satu pangkalan taksi terdekat. Dalam perjalanan menuju pangkalan taksi, kami berdua memulai obrolan ringan. Kami bercanda dan diselingi tawa lepas. Setiap sisi kota kami lewati
Dan pada saat itu jalanan memang sangat sepi dan sunyi. Sesekali ada kendaraan yang lewat, dan sampai suatu saat kami melewati jalan yang menurut kami sangat-sangat sepi. Kami merasa ada aura yang berbeda. Kami melihat di sekelilingnya adalah areal tanah kosong dan sebagian lagi tampak sebuah pemakaman para pejuang. Pemakaman tersebut berada di sisi kanan dan kiri jalan dan berada di pojok sebelah lahan kosong. Dan di sana banyak sekali pohon kamboja yang terlihat sangat rindang. Jalanan yang sepi dan minim penerangan menambah aura mistis saat kami melewati jalanan di sana. Tak nampak satupun kendaraan yang lewat di sana. Kami pun memberanikan diri untuk lewat dan tak lupa kami berdoa lalu membunyikan klakson 2 kali. Hal tersebut saya lakukan karena sebelum-sebelumnya diberitahu oleh pamanku agar membunyikan klakson 2 kali jika melewati area pemakaman ataupun area yang dianggap angker, agar tidak diganggu oleh penunggu di sana. Dan tak berselang lama kami ternyata berada di tengah-tengah area pemakaman. Tiba-tiba mobilku mendadak mogok di tengah jalan area pemakaman tersebut. Kami mulai merasakan ada aura mistis di sekitar kami. Saat kami mau turun dari mobil untuk mengecek kondisi mesinnya, tiba-tiba di depan kami terdengar suara derap langkah orang yang lagi baris berbaris. Akan tetapi kami tidak menjumpai seorang pun di sekitar kami. Yang kami jumpai hanya gelapnya malam dan hembusan wangi Kamboja yang mengelilingi makam. Bulu kuduk kami pun berdiri. Kami berpikir mungkin saja itu arwah pejuang yang dimakamkan di situ. Semakin lama suara derap langkah itu semakin kencang. Dan aku pun merasa suara tersebut menuju ke arah kami. Merasa semakin dekat, dan dekat. Suara itu semakin kencang. Drap, 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 drap. Kami merasa ada hembusan angin yang melewati kami dan seakan-akan menyapa kami berdua. Auranya pun juga sangat kuat kami rasakan. Kami berdua hanya bisa berdiri kaku dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Bulu kuduk kami pun juga berdiri untuk beberapa saat. Selang beberapa waktu kemudian, suara tersebut lama-kelamaan hilang. Hilang di telan gelapnya malam. Setelah suara derap langkah tersebut hilang, kami pun baru sadar dan segera masuk ke mobil untuk segera pergi dari tempat itu. Kami sampai lupa bahwa mobilnya awalnya mogok dan tidak bisa dinyalakan. Tanpa aku sadari, aku pun spontan menyalakan mobil dan tak dinyana tiba-tiba mobil kami bisa menyala lagi. Dan akhirnya kami pun segera cepat-cepat pergi dari tempat itu. Aku pun langsung mengantar Vigo ke pangkalan taksi tersebut dan lalu pulang ke rumah. Oke, sobat pemirsa di mana ada misteri, tetap stay tune di channel kami dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar bisa tetap mengikuti channel kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.